Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh dari rumah. Mari kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan penerapan dari Internet of Things. Oke, langsung saja. Dari definisi, IoT, kepanjangan dari Internet of Things, yang merupakan sebuah konsep yang menggunakan internet sebagai jaringan infrastruktur utama yang mengkoneksikan objek-objek tertentu. Dalam hal ini, IoT juga bisa diartikan internet yang menghubungkan antar things, di mana things di sini berarti informasi seperti metadata. Ya, things di sini bisa berupa sensor atau perangkat-perangkat smart home yang bisa dikendalikan menggunakan internet. Jadi, dalam kondisi dimanapun dan lokasi dimanapun, kita bisa memonitoring tanpa harus menuju ke perangkat smart home tersebut dengan mengandalkan internet seperti itu. Yang kita tahu di mana kecepatan internet menggunakan media transmisi kabel fiber optik sangat mengandalkan bandwidth yang besar dan kecepatan internet yang tinggi sehingga memungkinkan untuk memonitoring secara real time seperti itu. Oke, langsung saja kita akan terapkan bagaimana konsep dari IoT ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya kalian bisa buka terlebih dahulu Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan mempraktikkan bagaimana merancang sebuah smart home berbasis IoT, Internet of Things, menggunakan server IoT dari Home Gateway. Oke, langkah pertama kalian bisa membuat kerangka dari rumah itu sendiri. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita tambahkan perangkat dari server IoT-nya, yaitu Home Gateway, berada pada menu Network Device. Lalu kalian pilih bagian Wireless Device, dan di pilihan Home Gateway ini kalian drag saja. Oke, sebelumnya Home Gateway ini ialah bertindak sebagai pengendali dari server IoT itu sendiri yang akan mengendalikan dari perangkat smart home. Dalam Home Gateway memiliki 4 port Ethernet dan juga mendukung fitur wireless. Lanjut, kita akan tambahkan perangkat smart home, itu berada pada end device, lalu kalian pilih bagian home. Di sini banyak varian perangkat smart home, bisa kalian cobakan satu persatu. Namun di sini saya akan contohkan beberapa perangkat smart home saja. Ini ada kipas, kemudian saya bisa gunakan pintu, dan ada lampu, dan yang terakhir akan saya tambahkan 2 jendela di kanan dan kirinya seperti itu. Jika sudah menentukan, jangan lupa ganti keterangannya untuk mempermudah kita dalam memonitoring juga. Oke, jika sudah diberi penamaannya, langkah selanjutnya kita bisa menghubungkan media transmisi dari perangkat smart home menuju Home Gateway.
Di sini bisa menggunakan dua media, bisa berupa kabel dan menggunakan wireless. Di sini nantinya saya akan contohkan menggunakan dua media tersebut. Namun yang pertama saya akan contohkan untuk menghubungkan menggunakan media wireless. Terlebih dahulu kalian setting pada menu home gateway ini. Silahkan kalian double klik pada perangkatnya. Kemudian tampilannya akan seperti ini, lalu kalian pilih bagian config. Oke. Pada bagian LAN di sini ini adalah IP default yang kita gunakan untuk pemberian IP DHCP, yakni IP lokalnya 192.168.25.1. Dan adapun wirelessnya yang perlu diperhatikan adalah bagian SSID dan authentication-nya. Oke, SSID ini ialah nama dari WiFi tersebut. Bisa kalian rubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini saya ganti menjadi Telesandi dan passwordnya saya pilih yang lebih aman agar nantinya tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam menu wireless saya. Di sini saya berikan password Telesandi 123. Jangan lupa gabungan antara huruf dengan abjad. Jika sudah, di close saja. Oke, pertama kita atur pada jendela, lalu kita lihat bagian fisikalnya terlebih dahulu. Di sini hanya menyediakan satu port, yaitu port Ethernet. Untuk menambahkan port wireless, kita akan rubah terlebih dahulu atau menambahkan pada bagian advance. Lalu kalian pilih di IO config dan di network adapter 2 kalian pilih PT IoT NM 1W, di mana 1W ini adalah wireless. Oke, jika sudah, kembali ke advance. Jangan lupa di bagian config kita setting terlebih dahulu IoT servernya menjadi home gateway, karena yang menjadi pengendalinya kita menggunakan home gateway. Oke, langkah selanjutnya menentukan IP-nya. Di bagian wireless, SSID-nya disamakan sesuai dengan yang sudah kita setting di home gateway. Telesandi dengan passwordnya Telesandi 123, dan jangan lupa IP-nya DHCP untuk sesuai dengan IP default dari LAN-nya. Sudah sesuai 192.168.25.100. Oke, jika sudah di close saja, oke, akan otomatis akan terhubung menggunakan media wireless ke home gateway. Lakukan hal yang sama ke beberapa perangkat smart home yang menggunakan media wireless. Jangan lupa IP-nya kita rubah menjadi DHCP. Oke, sudah sesuai dengan kepala IP default dari LAN home gateway. Close saja. Selanjutnya atur kembali langkahnya yang sama. Oke, sudah sesuai juga 192.168.25.103. Di close saja. Dan bagian lampu
IP-nya jangan lupa. Oke, sudah sesuai juga. Oke, untuk yang smartphone kipas kita bedakan dengan media yang lain. Di sini saya akan menggunakan media kabel. Kalian pergi ke connection, lalu kalian pilih kabel jenis strike. Kalian hubungkan home gateway dengan kipasnya. Oke, jika sudah, kita setting bagian smart home kipas, double klik, lalu kita tidak perlu menambahkan port wireless pada smart home kipas ini karena kita menggunakan media kabel. Langsung saja masuk ke config. Jangan lupa pada bagian setting kita rubah menjadi home gateway di bagian IoT server, dan di fast ethernetnya kita langsung rubah menjadi DHCP. Oke, sudah sesuai dengan IP defaultnya 192.168.25.105. Oke, setelah kita selesai mengkonfigurasi semua perangkat smart home dan mendapatkan IP DHCP dari home gateway, yang terakhir ialah kita setting untuk memonitoring sebuah smart device. Pertama-tama kita akan tambahkan terlebih dahulu smart device-nya pada bagian end device, lalu kalian pilih smart device-nya. Jangan lupa rubah keterangannya menjadi HP Telesandi. Jika sudah, silakan kalian konfigurasi fitur wireless pada smart device agar terhubung dengan perangkat server IoT kita, yakni home gateway. Double klik smart device-nya, kemudian kalian masuk ke menu config, masuk ke bagian wireless, lalu SSID-nya samakan dengan home gateway, lalu authentication-nya kalian rubah, dan jangan lupa IP configuration-nya kalian DHCP kembali. Oke, sudah sesuai. Sudah selesai untuk pemberian IP DHCP sesuai dengan wireless IP default dari home gateway. Langkah selanjutnya kita bisa memonitoring perangkat smart home yang terhubung pada home gateway menggunakan smart device. Bisa double klik, lalu masuk kalian ke bagian desktop. Di bagian desktop cari pada menu IoT monitor. Jika sudah ketemu, tinggal double klik saja. Oke, ini adalah tampilan awal dari IoT monitor. Di sini ada kolom IoT server address, di mana kita isikan sesuai dengan IP LAN yang terdaftar atau tertera di home gateway. Kita menggunakan 192.168.25.1, sedangkan user dan passwordnya kita gunakan yang default saja, yakni admin. Jika sudah, kita login. Oke, di sini akan tertampil semua perangkat yang sudah kita hubungkan menggunakan perangkat home gateway. Ada jendela 1, pintu, jendela 2, lampu, dan kipas. Oke, sekarang kita uji coba untuk jendela 1 terlebih dahulu. Ketika saya klik, dia akan terbuka. Saya klik kembali dan akan tertutup. Oke, lanjut ke bagian pintu, saya uji coba juga. Ketika saya klik lock, dia akan berwarna merah yang berarti terkunci. Ketika saya buka unlock, itu berarti terbuka. Ketika saya selanjutnya saya akan uji coba bagian jendela 2. Jika saya klik, akan terbuka dan lampu juga sama, on, dim, dan yang terakhir ketika saya coba kipas,
kecepatan rendah dan ini kecepatan tinggi. Oke, seperti itu tampilan monitoring dari perangkat server IoT berupa home gateway. Ya sudah, kita bisa logout saja. Dan adapun untuk mengoperasikan secara manual juga bisa, kalian bisa mengandalkan tombol keyboard ALT tahan dan kalian pilih atau klik bagian smart home-nya. Oke, seperti itu. Jadi tombol ALT ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dari sebuah perangkat IoT-nya. Oke, silahkan kalian coba di rumah masing-masing mendesain sebuah IoT dengan beberapa perangkat smart home. Oke, sekian, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.